Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang berlimpah buat kami. Biarlah di dalam keseharian kami tetap bergantung dan berharap pada Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh memberi kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Bapak Ibu Saudara, masa sulit seringkali tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan seringkali mendapatkan atau menghadapi tantangan. Dalam mengikut Tuhan, kita seringkali perlu mempersiapkan hati dalam menghadapi hal-hal yang sulit dan tidak terduga. Ada orang yang berpikir kalau ikut Tuhan itu pasti akan bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, karena Tuhan akan menghalau segala pergumulan di depan mereka. Tentu tidak demikian halnya ya, karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Justru perjuangan seorang mengikut Tuhan akan banyak mengalami ujian di dalam dunia yang berdosa ini. Dalam perikop yang kita baca, Paulus menjalani beratnya hidup pelayanan dia. Dia sedang dalam perjalanan ke Italia karena dia akan naik banding kepada kaisar setelah sebelumnya dia diancam dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Perjalanan itu sendiri gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Dia berlayar harus beberapa hari, tetapi dikatakan sangat lambat dan hampir-hampir tidak maju. Bisa bayangkan, berlayar tapi tidak maju-maju. Setelah itu dalam keadaan yang sudah lelah, Paulus mengusulkan untuk menunda pelayaran, tapi kemudian ditolak oleh perwira-perwira Romawi. Dari ayat-ayat setelahnya juga kita diperlihatkan bagaimana sulitnya kehidupan pelayanan Paulus tetap menghadang dia. Tidak mudah jalan yang Paulus jalani sebagai seorang Rasul Kristus. Tapi memang penulis Kisah Rasul yaitu Lukas ingin memperlihatkan bahwa bagaimana gigihnya perjuangan yang dihadapi oleh para pengikut Kristus, khususnya di abad-abad awal. Dari sini kita belajar bahwa memang ada harga yang harus dibayar setelah kita mengikut Tuhan atau waktu kita melayani Tuhan. Ada orang-orang yang setelah percaya kepada Kristus malah dijauhi oleh teman-teman, bahkan oleh keluarga dia. Itu sebuah perjuangan dalam mengikut Tuhan. Ada orang lain lagi yang harus merelakan melepaskan pekerjaan atau melepaskan peluang keuntungan bisnisnya hanya karena hal-hal tersebut tidak dilakukan dengan cara yang benar. Itu juga perjuangan dalam mengikut Tuhan. Ada juga yang harus berjerih payah, memberi waktu dia, tenaganya, pikiran, bahkan materi demi agar orang-orang tertentu bisa mengenal Kristus. Itu juga perjuangan. Kalau kita mengira akan terjadi hal-hal yang mudah dalam mengikut Tuhan atau melayani Tuhan, kita bisa salah ekspektasi, salah harapan, dan malah dapat timbul kekecewaan ketika menghadapi kesulitan. Bahkan di zaman Tuhan Yesus terlihat ada orang-orang yang dikatakan mundur mengikut Tuhan Yesus hanya karena ditegur karena ikut mengharapkan roti dan ikan.
Di zaman penganiayaan, masa-masa kekristenan awal, nggak sedikit orang-orang Kristen yang melepaskan imannya karena mereka takut dianiaya. Dalam konteks masa kini, ada juga orang-orang Kristen yang nggak mau lagi ke gereja karena merasa dikecewakan atau merasa nggak mendapatkan apa yang diinginkan. Sebenarnya kita nggak perlu heran melihat hal-hal tersebut. Bahkan Tuhan Yesus juga harus menderita. Dia harus menghadapi jalan yang nggak mudah. Saat dia di dunia, dia menjalani jalan penderitaan agar kita dapat diselamatkan. Dia rela bayar harga karena dia mengasihi kita. Namun walaupun demikian, kita tetap perlu melihat bahwa hal-hal tersebut diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Kekristenan dibangun dari hati yang teguh karena mau taat kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ekspresi mengasihi Tuhan kita tunjukkan dengan taat kepada Dia. Jadi perjuangan-perjuangan yang kita lakukan itu memperlihatkan bahwa kita sedang memilih mana yang lebih kita kasihi, Tuhan atau dunia. Kita sedang dibentuk Tuhan untuk dapat melihat nilai-nilai kekekalan daripada sekedar nilai kenyamanan atau keamanan sementara. Seorang yang memilih tetap percaya kepada Tuhan walaupun ada ancaman, walaupun dikucilkan, karena mereka melihat hidup bersama Tuhan dalam kekekalan lebih berharga daripada sekedar keamanan sementara di dunia yang berujung pada penghakiman. Seorang yang memilih untuk tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka, kesulitan hidup, karena mereka memandang pada kekekalan, bahwa mereka melihat ada Tuhan yang hidup, yang tangannya tetap menyertai mereka. Pada akhirnya mereka yang setia dan taat kepada mereka lah Tuhan akan memberikan mahkota kemenangan. Itu juga kepada kita yang tetap bertahan dalam setiap kesulitan, karena kita tetap mengikut dan melayani Dia. Mari kita tetap setia, kita tetap jalani setiap perjuangan-perjuangan iman kita dengan melihat kepada Tuhan yang setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan. Biarlah di dalam hari demi hari kami boleh menjalani dengan ketaatan kepada Tuhan. Ada kesulitan, tapi biarlah kami tetap teguh, iman kami tetap teguh kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.